Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait mata kuliah pengantar pendidikan. Tema kali ini yang kita bahas yaitu tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan implementasinya. Dari kelompok kami terdapat 3 anggota, yaitu Muhammad Hilmi Salahuddin, Jamaluddin Ahmad, dan Farhadiba Cantika. Sebelum itu, kami dari kelompok banyak mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, yaitu Bu Erna Nurholidah. Materi yang pertama yaitu Sistem Pendidikan Nasional. Definisi: pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Sidiknas ini telah disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Fungsi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu mengembangkan pengetahuan, membentuk watak, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Unsur-unsur pendidikan nasional. Yang pertama, peserta didik. Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, tenaga pendidikan. Tenaga kependidikan yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, yakni pendidik. Pendidik yakni tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, dan lain-lain. Yang keempat, jalur pendidikan. Wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan yakni tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Komponen kurikulum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Komponen kurikulum. Komponen kurikulum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tujuan, yang kedua, metode, yang ketiga, isi materi, serta yang terakhir, evaluasi. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah sebagai kualifikasi yang harus dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan suatu bidang studi tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Isi materi kurikulum. Pada pasal 35 ayat 3 yang berbunyi, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan 1. Peningkatan iman dan takwa, 2. Peningkatan akhlak mulia, 3. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, 4. Keragaman potensi daerah dan lingkungan, 5. Tuntunan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, 7. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, 8. Agama, 9. Dinamika perkembangan global, dan 10. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Metode A. Expository, B.
discovery, C. Grup, dan D. Individual. Implementasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. 1. Menjamin tersedianya mutu pendidikan yang baik. 2. Pemberian dana untuk pendidikan bagi yang tidak mampu. 3. Memberikan fasilitas sebagai penunjang kegiatan pendidikan. 4. Karakter dan kepribadian yang baik di samping pendidikan pada umumnya.